Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Ramadan telah berlalu. Suasana ibadah dan ketaatan tak lagi seperti bulan kemarin. Lalu bagaimana setelah Ramadan? Apakah semangat kita masih tetap sama? Apakah amal-amal kebaikan yang terbiasa kita kerjakan di bulan itu pudar setelah puasa berakhir? Apa yang kita bawa selepas Ramadan? Mari kita simak jawaban dari seorang ulama, Imam Bishr Al-Hafi, ketika beliau ditanya tentang orang-orang yang hanya rajin dan sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang sangat buruk. Mereka tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Hamba Allah yang soleh adalah orang-orang yang rajin dan sungguh-sungguh beribadah dalam setahun penuh. Ya, hamba Allah yang sejati selalu sungguh-sungguh dalam beribadah sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang tahun. Tak pilih-pilih waktu dan tempat. Inilah yang disebut istiqamah. Selalu sungguh-sungguh menapaki jalan yang lurus, tak tergoda rayuan kiri kanan, tak terjebak himbauan serta godaan setan, jin, dan manusia. Beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Itulah pesan Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya ketika sahabat tersebut bertanya kepada beliau tentang sebuah perkara yang tidak akan ditanyakan lagi kepada selain beliau SAW. Orang-orang yang istiqomah akan diberikan Allah Ta'ala rasa aman di saat orang-orang panik dan ketakutan saat menghadapi pertanyaan malaikat di alam kubur atau di saat dahsyatnya hari kiamat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Al-Quran Surah Fussilat ayat 30. Perintah istiqomah bukanlah perintah yang ringan. Perintah ini juga Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang beriman di surat Hud ayat 112. Maka istiqomahlah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Hud ayat 112. Dan surat Hud merupakan salah satu surat yang berat, sehingga menyebabkan Rasulullah SAW sampai beruban menerima perintah di dalamnya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, telah tampak uban di rambut Anda. Rasul menjawab, aku beruban karena turunnya surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, dan Idza Syamsuku Wirat. Hadits riwayat Tirmizi. Dengan istiqomah, umat Islam akan memiliki kekuatan menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Istiqomah merupakan salah satu prasyarat kemenangan. Begitu pentingnya istiqomah dan begitu beratnya istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah seperti yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Rajab, yaitu menempuh jalan yang lurus, agama yang benar tanpa penyimpangan, melaksanakan ketaatan baik yang tampak maupun yang batin, serta selalu berupaya meninggalkan semua larangan. Jadi, istiqomah adalah selalu menjalani agama tanpa menyimpang dan tersesat. Mengetahui yang benar bukanlah sesuatu yang sulit. Mengetahui hal yang baik untuk dilakukan juga tidak sukar. Namun mencoba menjalani yang benar dan berbuat baik dalam berbagai kesempatan dan situasi mulai agak sulit. Dan yang lebih sulit lagi adalah menjadikannya sebuah kebiasaan dan konsisten dengan kebiasaan itu.
apalagi bila cobaan datang di depan mata. Kasus dibakarnya masjid oleh teroris di Papua adalah bukti bahwa dibutuhkan istiqomah oleh Muslim Indonesia. Di mana istiqomahnya? Kalau di bulan Ramadan kita berani mengaku Islam, datang ke masjid, sholat tarawih, puasa full sebulan penuh, maka itu adalah pengorbanan pribadi sebagai seorang Muslim. Begitu juga seharusnya ketika ada musibah dan cobaan yang menimpa saudara-saudara kita di Papua. Satu-satunya masjid yang mereka miliki dibakar habis ketika sedang sholat Id. Maka pengorbanan pribadi sebagai seorang Muslim juga dibutuhkan saat ini. Jihad tidak selalu dengan kematian raga. Jihad juga bisa dengan harta benda dan berbagi semangat di berbagai media sosial. Membangun kembali masjid yang hancur adalah bukti nyata bahwa kita bisa berjihad. Itulah sejatinya istiqomah dalam berislam. Dalam pesan Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya dan dalam surat Hud ayat 112 tadi, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk istiqomah dan teguh pendirian menjalankan agama ini. Allah juga mudahkan kita dengan menunjukkan tanda kekuasaannya untuk menuntun kita agar tetap istiqomah. Karena akhir yang baik pastilah milik orang-orang yang istiqomah sebagaimana jalannya para nabi, rasul, dan orang-orang soleh. Allah sediakan cahaya di sepanjang jalan melalui kitabnya dan sunnah nabinya, sehingga jelas bagi kita dan tidak tersesat sampai akhir. Tapi tetap saja banyak manusia yang tidak tahan akan godaan di sekelilingnya, seperti Bal'am, seorang ulama Bani Israel yang terbujuk setan dan hawa nafsu, akhirnya menjadi sesat. Ia memanfaatkan kesolihannya di mata orang untuk menentang Nabi Musa alaihissalam. Mengenai kisahnya, Allah mengisyaratkannya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 175. Atau seperti Nahar Ar-Rajjal, seorang yang pernah datang dan menyatakan imannya kepada Nabi SAW. Tapi setelah Rasulullah SAW wafat, ia justru tergiur untuk bergabung dengan barisan orang-orang murtad yang dipimpin Nabi palsu Musailimah Al-Kazzab. Dalam kenyataan sehari-hari, kita juga menemukan orang-orang yang tadinya memiliki idealisme tinggi memperjuangkan umat Islam, tapi godaan dunia dan kemilau harta akhirnya hanya menjadikan umat sebagai jualan dan dagangan untuk kesenangan dunia semata. Na'udzubillah. Seperti istiqomah dalam ibadah, seorang mukmin tidak akan meninggalkan sekalipun sholat yang diwajibkan Allah kepadanya. Ia juga akan berusaha sholat berjamaah dan menjadikannya sebagai sebuah rutinitas. Ia tidak akan membiarkan dirinya disibukkan oleh urusan lainnya yang memalingkannya dari sholat dan zikir kepada Allah Ta'ala. Ia juga akan berusaha menyelaraskan antara ibadah sholat dan ibadah sehari-hari lainnya. Di tempat kerja, di keluarga, ia akan berusaha menerapkan nilai-nilai sholat. Ia akan mengingat pengawasan Allah atas dirinya di mana saja ia berada. Ia akan berusaha menegakkan aturan-aturan Allah sebagaimana ia menegakkan sholat di mana saja ia berada. Ia tidak lemah karena godaan dunia, iming-iming harta. Seorang mukmin juga berupaya untuk istiqomah dengan amaliyah ibadah, meskipun bukan di bulan Ramadan. Ia sadar batas ibadah adalah sampai batas usia. Meski setelah Ramadan tidak ada lagi puasa wajib, ia dapat melanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Meski tak ada lagi sholat tarawih setelah Ramadan, tapi ia tetap bangun di keheningan malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Tauladan istiqomah bisa juga kita dapatkan dari sejarah para ulama. Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, menunjukkan sikap istiqomah dalam mempertahankan prinsipnya di hadapan penguasa Abbasiyah. Penguasa Abbasiyah yang saat itu terpengaruh dengan ide Mu'tazilah yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk.
Pemerintah Abbasiyah mencoba memaksakan ide ini kepada para ulama. Namun, Imam Ahmad tetap konsisten. Meskipun berbagai siksaan menghujani beliau tanpa mengenal rasa kasihan, ketika ulama lain menyerah kepada pemerintah dengan berbagai alasan, Imam Ahmad bin Hambal mengambil resiko berjalan di jalan Allah Azza wa Jalla. Dengan ketabahan dan keikhlasan yang tinggi hanya kepada Allah Ta'ala. Inilah salah satu contoh bentuk istiqomah. Terkadang muncul persepsi bahwa orang yang istiqomah adalah orang yang konsisten dalam kebenaran dan tidak pernah sekalipun terjerumus dalam dosa. Padahal bukan itu yang dimaksud istiqomah. Manusia setinggi apapun derajat iman dan takwanya tetap tak bisa menghindar dari perbuatan dosa dan kesalahan. Maka antara istiqomah dan istighfar atau mohon ampun kepada Allah bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangkan. Justru orang yang istiqomah akan secara konsisten memohon ampunan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam surat Fussilat ayat 6 Allah beritakan bahwa orang yang mengikuti jalan yang lurus selalu memohon ampun kepadanya. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Al-Quran Surah Fussilat ayat 6. Jadi, setiap insan pasti pernah melakukan satu kelalaian atau kesalahan, tanpa terkecuali siapapun dia. Oleh karenanya, seorang muslim yang baik adalah yang senantiasa introspeksi diri terhadap segala kekurangan dan kesalahan-kesalahannya, kemudian berusaha memperbaikinya dengan terlebih dahulu beristighfar dan bertaubat memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Para nabi, rasul, dan orang-orang saleh terdahulu merupakan contoh nyata istiqomah. Dan perhatikanlah mereka tak pernah lepas dari istighfar. Rasulullah SAW bahkan dalam satu hari bisa beristighfar lebih dari 70 kali. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan taubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia pilihan yang maksum, terpelihara dari dosa. Istighfar bukan hanya sekedar untuk menghapuskan dosa, melainkan juga sebagai pemelihara agar tidak terjerumus dalam dosa. Hal yang sama juga telah dilakukan Nabi Musa alaihissalam tatkala ia memohon ampunan Allah atas kekhilafannya di masa lalu yang secara tidak sengaja membunuh seorang warga Koptik. Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 16. Seruan istighfar juga telah dilakukan dari nabi-nabi terdahulu. Inilah Nabi Soleh alaihissalam yang diutus kepada kaum Thamud. Tidak henti-hentinya menyeru kaumnya agar memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dan kepada Thamud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu sebagai penghuninya. Karena itu mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya." Al-Quran Surah Hud ayat 61. Demikian juga bapaknya para nabi, Ibrahim alaihissalam, selalu mohon ampun untuk dirinya, orang tuanya, dan seluruh kaum muslimin. Seperti yang Allah kisahkan dalam surat Ibrahim ayat 41. "Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat." Al-Quran Surah Ibrahim ayat 41.
Demikian pula dengan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa. Setelah sebelumnya termakan bujuk rayu iblis laknatullah, mereka berdua segera bertaubat, beristighfar mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya. Allah menerima taubatnya. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Inilah contoh nyata menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah, adalah orang yang tidak akan pernah meninggalkan istighfar. Istiqomah tidak datang tiba-tiba. Istiqomah juga tidak hadir begitu saja. Seorang mukmin perlu mengupayakan dan berikhtiar sehingga diberi anugerah istiqomah dalam kehidupannya. Pertama dan yang utama adalah memahami hakikat kehidupan dan perannya sebagai hamba Allah. Memahami tujuan hidup seorang mukmin juga tersurat jelas dalam ikrar syahadatnya. Sehingga memahami dengan benar syahadat dan ikrar kalimat tauhid akan sangat membantu dalam mewujudkan konsistensi dan istiqomah dalam kehidupan. Kalimat ini mudah diucapkan, tapi memiliki konsekuensi yang luas dalam kehidupan. Kalimat inilah yang jadi peneguh dan penguat orang-orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 27. Kalimat ini tidak saja meneguhkan orang beriman di dunia, tapi juga akan meneguhkannya di alam kubur, ketika dihadapkan pada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Keteguhan di dunia akan didapat dengan senantiasa beramal soleh, dan kemudahan-kemudahan di akhirat adalah akibat dari istiqomah atau keteguhan di dunia. Selalu dekatkan diri dengan Al-Quran. Membaca, memahami, serta menghafalnya akan memberi energi untuk istiqomah dalam kehidupan. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang menerangi cahaya di jalan yang ditempuh oleh orang-orang beriman. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin intens komunikasi kita dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan diteguhkan. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar, untuk meneguhkan orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 102. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran secara bertahap selama 23 tahun. Di antara hikmah adalah karena ia akan menjadi peneguh dan penguat hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah upaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara tartil. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 32. Membaca kisah-kisah para nabi, rasul, dan orang-orang salih juga bisa menjadi peneguh hati. Allah Ta'ala menceritakan kisah-kisah orang terdahulu dalam Al-Quran kepada Rasulullah dan umatnya. Salah satunya adalah sebagai peneguh hati dan tentunya juga sebagai teladan dalam menghadapi berbagai rintangan dalam rangka istiqomah di jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran, serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Hud ayat 11. Kita bisa mengambil contoh istiqomahnya para nabi dan rasul dalam mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendakwahkan Islam kepada kaumnya sampai harus dilempar ke dalam kobaran api.
Juga Nabi Musa alaihissalam yang mendakwahkan Islam kepada Fir'aun dikejar-kejar sampai ke pantai Laut Merah. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita agar bersahabat dengan orang yang dapat memberikan kebaikan dan sering menasehati kita. Seseorang yang berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ibnu Hajar mengatakan, hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Dengan hadis ini juga menunjukkan dorongan agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia. Itulah pentingnya bergaul dengan orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, sangat penting sekali mencari lingkungan yang baik dan mencari sahabat atau teman dekat yang semangat dalam menjalankan agama, sehingga kita pun bisa tertular aroma kebaikannya. Jika lingkungan atau teman kita adalah baik, maka ketika kita keliru, ada yang selalu menasehati dan menyemangati kepada kebaikan. Kita dituntunkan untuk mencari teman yang baik, juga mencari pendamping hidup, yaitu suami atau istri yang tepat. Pasangan suami istri tentu saja akan menjalani hubungan panjang di dunia ini. Suami atau istri akan menjadi teman dalam setiap kesempatan. Untuk itu, berusahalah mencari pasangan yang mengharumkan kita, yang selalu mendorong kita selalu beribadah, dan mendorong kita istiqomah bersama-sama di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan juga perbanyak doa yang akan meneguhkan hati, seperti dalam surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8. Rasulullah SAW juga mengajarkan sebuah doa yang biasa beliau panjatkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah, istri beliau, pernah menanyakan kepada Rasulullah, kenapa doa tersebut yang sering beliau baca? Beliau SAW menjawab, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa Khazanah, ibarat grafik, istiqomah artinya adalah grafik yang stabil, tidak melenceng dari kebaikan. Kalaupun ada penurunan iman, tidaklah drastis. Orang yang istiqomah selalu menjaga Allah, dan Allah berkenan menjaganya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan istiqomah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.